Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Strategi Pembelajaran Matematika. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu pembelajaran inquiry, penemuan terbimbing atau guided learning, dan pendekatan scientific. Itu definisi pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk melakukan proses dalam menemukan pengetahuannya secara mandiri lewat serangkaian investigasi, pencarian, eksplorasi, dan mengarahkan peserta didik untuk melakukan percobaan suatu penelitian untuk memecahkan suatu masalah atau mengetahui suatu materi pengetahuan yang sedang dipelajari. Langkah-langkah pembelajaran inquiry. Yang pertama, exploration tutorial. Dalam tahap ini, siswa akan melakukan kegiatan eksplorasi untuk menemukan sesuatu yang baru berdasarkan pemahaman awal yang dimiliki mereka. Yang kedua yaitu self-directed learning. Selanjutnya, siswa belajar secara mandiri berdasarkan dari perkembangan pemahaman setelah tahap eksplorasi didapatkannya. Yang ketiga yaitu review tutorial, merupakan tahapan ketiga di mana pada tahap ini siswa mempresentasikan hasil temuan yang didapatkannya dari proses self-directed learning. Yang keempat yaitu consolidation tutorial. Siswa bersama dengan anggota kelompoknya melakukan konsolidasi terhadap hal-hal yang mereka temukan. Yang kelima yaitu plenary tutorial, yaitu siswa merefleksikan pembelajaran individu dan kelompok dengan fasilitator. Yang kedua yaitu kelebihan dan kelemahan dan kekurangan dari pembelajaran inquiry. Kelebihan pembelajaran inquiry ada beberapa, yaitu memberikan kepuasan yang bersifat intrinsik. Yang kedua, situasi proses belajar menjadi lebih merangsang. Yang ketiga, dapat mengembangkan bakat atau kecepatan individu dan sebagainya. Kekurangan dari pembelajaran inquiry yaitu kesulitan mengontrol kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Yang kedua yaitu model pembelajaran inquiry sulit dilaksanakan karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Untuk penerapan dan pembelajaran inquiry, guru jarang menerangkan tetapi banyak mengajukan pertanyaan. Guru dapat mengajukan pertanyaan yang sesuai pada setiap individu siswa sehingga mampu mengorganisasi pendapat serta dapat meningkatkan pengertian terhadap segala sesuatu yang sedang dibahas. Definisi penemuan terbimbing. Metode pembelajaran penemuan terbimbing adalah suatu metode di mana dalam proses belajar mengajar, guru memperkenankan siswa-siswanya menemukan sendiri informasi tanpa diberitahukan atau diceramahkan saja. Langkah-langkah penemuan terbimbing. Ada beberapa langkah-langkah penemuan terbimbing. Yang pertama, orientase. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menguji hipotesis. Dan yang terakhir, merumuskan kesimpulan. Ketiga, karakteristik penemuan terbimbing. Yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Yang kedua, berpusat pada siswa. Dalam pembelajaran penemuan, siswa didorong belajar dengan langkah mereka sendiri. Yang ketiga, menggunakan pengetahuan yang sudah ada sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan baru. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan penemuan terbimbing. Yang pertama, kelebihannya. Siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang disajikan, menumbuhkan sekaligus menanamkan sikap inquiry atau mencari temukan, mendukung kemampuan problem solving siswa, memberikan wahana interaksi antar siswa maupun siswa dengan guru. Dengan demikian, siswa juga terlatih untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar,
materi yang dipelajari dapat mencapai tingkat kemampuan yang lebih tinggi dan lebih lama membekas karena siswa dilibatkan dalam proses menemukannya. Kekurangan penemuan terbimbing. Untuk materi tertentu, waktu yang tersita lebih lama. Tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini. Di lapangan, beberapa siswa masih terbiasa dan mudah mengerti dengan model ceramah. Tidak semua cocok disampaikan dengan model ini. Umumnya, topik-topik yang berhubungan dengan prinsip dapat dikembangkan dengan model penemuan terbimbing. Pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa, mulai dari proses mengamati, menanya, mengumpulkan data atau informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan sehingga mendorong perkembangan dan pengembangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa menjadi lebih baik. Langkah-langkah pendekatan saintifik, yaitu A. Mengamati atau observing. Langkah pertama pada pendekatan ini adalah proses mengamati. Melalui pengamatan, peserta didik dapat menemukan fakta bahwa terdapat hubungan antara objek pengamatan dengan materi pembelajaran yang sedang dipelajari bersama guru. B. Menanya atau questioning. Kegiatan menanya merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dalam membuat dan mengajukan pertanyaan yang relevan dengan materi yang dipelajari. D. Mengumpulkan informasi atau mencoba, experimenting. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan bertanya di tahap sebelumnya. D. Menalar atau associating. Tahapan penalaran merupakan suatu proses berpikir yang logis dan sistematis terhadap fakta yang dapat diamati guna memperoleh kesimpulan dalam bentuk pengetahuan. E. Mengomunikasikan atau communicating. Pada tahap akhir, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan hasil dari proses belajar yang telah dilakukan. Karakteristik pendekatan saintifik, yaitu A. Berorientasi pada siswa. B. Mengembangkan posisi siswa. C. Meningkatkan motivasi belajar. D. Mengembangkan sikap dan karakter siswa. E. Meningkatkan kemampuan mengkomunikasikan hasil belajar. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pendekatan saintifik. Kelebihannya yaitu diantaranya 1. Membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses-proses kognitif. 2. Pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. 3. Menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. 4. Menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. 5. Membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. 6. Mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. Adapun kekurangan pendekatan saintifik yaitu 1. Menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. 2. Tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. 3. Harapan-harapan yang terkandung dalam model ini dapat buyar berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang sama. 4. Pengajaran discovery lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan aspek konsep, keterampilan dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. 5. Tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk berpikir yang akan ditemukan. Contoh penerapan dalam pembelajaran matematika tentang pendekatan saintifik yaitu A. Mengamati. Dalam mata pelajaran matematika, siswa diminta untuk mengamati 2 jenis gambar bangun datar yang telah disediakan dengan memberi tanggapan terhadap masalah yang diajukan. B. Menanya.
Dalam mata pelajaran matematika, siswa mengajukan pertanyaan tentang mengapa gambar tersebut dinamakan bangun datar. C. Mengumpulkan data. Dalam hal ini, siswa mengumpulkan data atau guru memberikan data tentang jenis-jenis serta sifat-sifat bangun datar. D. Menalar atau mengolah informasi. Siswa menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang mereka lakukan. Sebagai contoh, siswa menyimpulkan bahwa bangun datar terdiri atas beberapa jenis dan tidak sama dengan bangun ram meskipun keduanya sama-sama memiliki sisi. E. Mengomunikasikan. Pada langkah ini, siswa dapat menyampaikan hasil kerjanya secara lisan maupun tertulis, misalnya melalui presentasi kelompok, diskusi, dan tanya jawab. Penutup. A. Kesimpulan. Pembelajaran inquiry, penemuan terbimbing atau guided learning, dan pendekatan saintifik merupakan 3 pendekatan yang digunakan oleh tenaga pengajar dalam melaksanakan pembelajarannya. Pendekatan-pendekatan tersebut memiliki definisi langkah-langkah dalam pembelajaran, karakteristik, kelebihan dan kelemahan, serta contoh penerapannya. Dalam pembelajaran matematika, adapun definisi dari pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk melakukan proses dalam menemukan pengetahuannya secara mandiri lewat serangkaian investigasi, pencarian, eksplorasi, dan mengarahkan peserta didik untuk melakukan percobaan atau penelitian untuk memecahkan suatu masalah atau mengetahui suatu materi pengetahuan yang sedang dipelajari. Definisi penemuan terbilang atau guided learning adalah suatu metode di mana dalam proses pembelajaran mengajar, guru memperkenankan siswa-siswanya menemukan sendiri informasi tanpa diberitahukan atau dicerahkan saja. Suryo Subroto 1907 sampai dengan 1192. Menurut Sun, discovery adalah proses mental di mana siswa mampu mengasimilasikan sesuatu konsep atau prinsip. Dalam teknik ini, siswa dibiarkan menemukan sendiri atau mengalami proses mental itu sendiri. Guru hanya membimbing dan memberikan instruksi. Dan definisi pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa, mulai dari proses mengamati, menanya, mengumpulkan data atau informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan, sehingga mendorong perkembangan dan pengembangan kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan mahasiswa menjadi lebih baik.